إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya, rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengerjakan berbagai macam ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala telah membawa manusia minaz zulumati ilan nur, dari berbagai macam bentuk kegelapan, kesesatan, kebodohan kepada ilmu yang sampai hari ini masih kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengerjakan dengan rida, dengan senang hati segenap yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu kepada kita melainkan terdapat berbagai macam manfaat, kegunaan, faidah di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu untuk kita kerjakan melainkan terdapat berbagai macam bahaya, mudarat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Ini semua perlu untuk kita ingat-ingat di dalam kehidupan kita ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tajirul amin, pedagang yang amanah. Inilah tema khutbah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai hamba-hambanya untuk memakan harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami berikan sebagai rezeki kepada kalian, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukurlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita hamba-hambanya untuk memakan segala sesuatu yang haram di dalam kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al zalika udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana zalika 'ala Allahi yasira. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dalam bentuk perdagangan yang saling kalian ridai, dan janganlah kalian semua membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Wa may yaf'al zalika udwana wa zulma, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut bukan dengan alasan yang hak, dia melakukannya dengan kezaliman, maka sesungguhnya kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa kana zalika 'ala Allahi yasira, dan hal tersebut amatlah mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah melarang hambanya, orang-orang yang beriman, untuk memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Apa itu al-batil? Ulama mengatakan bahwa al-batil itu adalah segala sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk memakannya. Segala sesuatu yang Allah tidak izinkan kita sebagai hamba-hambanya untuk memakannya. Ini disebut dengan al-batil. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti perbuatan riba, perbuatan riswah, suap menyuap. Contohnya adalah barang-barang haram yang diperdagangkan, seperti narkotika, seperti obatan-obatan terlarang, seperti khamar dan sebagainya. Ini adalah tercakup di dalam apa yang disebut dengan al-batil, sesuatu yang batil, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil termasuk di antara al-kabair, dosa-dosa besar. Memakan harta orang lain dengan cara batil termasuk ke dalam al-kabair, yaitu dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya terhalang untuk masuk ke dalam surga, yang menyebabkan pelakunya terancam masuk ke dalam neraka. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika 'udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara." Barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan cara melanggar hak, dengan cara melanggar kebenaran, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan penuh kezaliman, fasawfa nuslihi nara, maka kami akan memasukkan dia semua ke dalam neraka. Itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Setiap bagian tubuh yang tumbuh, yang berkembang dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka neraka lebih pantas untuk ditempati olehnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Kecuali dalam bentuk perdagangan yang kalian saling ridai, yang kalian satu dengan yang lain saling suka, antara penjual dengan pembeli saling suka untuk bertransaksi jual beli. Ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita hambanya untuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Dan ada yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Perdagangan yang satu dengan yang lain, antara penjual dengan pembeli ada saling keridaan, ada saling kerelaan, ada baik hati antara penjual dengan pembeli. Ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tijarah, illa an takuna tijaratan, kecuali berupa perdagangan. Allah sebutkan, sengaja Allah sebutkan tijarah, perdagangan. Kata ulama, karena sebab datangnya rezeki seorang hamba yang paling utama adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan at-tijarah, dengan perdagangan. Apabila seorang hamba berbuat jujur, berbuat benar di dalam perdagangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya. Tetapi apabila dia berkhianat, dia berbohong, menipu pembelinya di dalam jual beli yang dilakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan berkah dari jual belinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya tentang usaha yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyabu? Usaha apakah yang paling baik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, kullu amalir rajuli biyadihi. Setiap pekerjaan seseorang yang dia lakukan dengan tangannya. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim tidak boleh malas dalam kehidupan kita ini. Mesti seseorang bangun pagi lalu pergi mencari harta, mencari rezeki untuk kehidupan dirinya, untuk kehidupan keluarganya, untuk kehidupan anak istrinya, untuk kehidupan ibu bapaknya. Tidak boleh seorang muslim itu bangun di siang hari, kemudian dia tidur-tidur, kemudian dia berdiam diri di rumahnya. Mesti dia gerakkan kedua kakinya, kedua tangannya untuk keluar mencari rezeki Allah SWT. Itu usaha yang terbaik kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang baik, setiap jual beli yang baik, setiap jual beli yang ada keridaan antara penjual dan pembeli, setiap jual beli yang di situ dijelaskan sifat-sifat barang yang dijual, di situ tidak ada pemaksaan, itulah di antara usaha yang terbaik kata Rasulullah SAW. Apa usaha yang terbaik? Yaitu usaha seseorang dengan kedua tangannya. Dan setiap jual beli yang baik kata Rasulullah SAW. Apabila seseorang jual belinya adalah jual beli yang baik, maka dirinya juga akan baik, dan amal ibadahnya juga akan baik, dan tempat kembalinya juga di akhirat adalah tempat kembali yang baik. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Malaikat berkata kepada malaikat, "Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan dengan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia. Orang berdagang dengan penuh kejujuran, orang berdagang dengan penuh amanah, lalu dia mengerjakan amal saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan mempersilahkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Malaikat pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam surga. Nabi SAW telah menjelaskan di mana posisi pedagang yang amin, yang amanah, posisi pedagang yang jujur di akhirat itu, di dalam surga. Masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW tidak hanya sebatas menjelaskan bahwa pedagang yang amanah itu sebatas masuk surga. Rasulullah juga jelaskan di mana kedudukannya, bersama siapa pedagang yang amanah itu di surga. Kata Rasulullah SAW, "At-tajirul aminu, as-saduku, al-muslimu ma'asyuhada yaumal qiyamah." Seorang pedagang yang amanah dan jujur, dan dia merupakan seorang muslim, ma'asyuhada yaumal qiyamah, mereka akan berkumpul bersama orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Syaratnya apa? Dia adalah seorang pedagang yang amanah, yang jujur dalam setiap ucapannya, dan dia merupakan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dia bersama syuhada, kedudukan yang luar biasa mulianya pada hari kiamat. At-Tibi berkata, "Man taharra sidqa wal amanata kana fi zumratil abrar." Barang siapa yang berusaha untuk jujur dan amanah dalam setiap tindakan dan perbuatannya, kana fi zumratil abrar, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang abrar, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Minasyuhada'i wasiddiqin, dari kalangan syuhada dan dari kalangan orang-orang siddiqin. Wa man taharra khilafahuma kana fi zumratil fujjari minal fasaqati wal asin. Dan barang siapa yang melakukan kebalikan dari keduanya, yakni kebalikan dari amanah dan kebalikan dari kejujuran, maka dia akan berkumpul bersama orang-orang fujjar, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal fasaqati wal asin, dari kalangan orang-orang fasik dan dari kalangan orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menekankan kepada kita semua untuk senantiasa jujur dalam setiap perkataan kita dan dalam setiap perbuatan kita, kepada siapapun, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada diri sendiri, kepada Rabb kita tabaraka wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri." Wajib atas kalian untuk berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membawa kalian kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kalian ke surga. Wala yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seseorang yang berusaha keras untuk jujur, sulit bagi dia jujur, namun dia tetap berusaha untuk jujur. Wala yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa, dia berusaha untuk jujur, dia mati-matian untuk setiap berbuat jujur meskipun banyak godaan untuk berdusta. Orang tersebut akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang siddiq, orang yang benar-benar jujur. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa iyyakum wal kazib." Jauhilah oleh kalian semua sifat dusta, kebiasaan berdusta. Fa innal kaziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan membawa kepada fujur, perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa itu akan menggiring kalian semua ke neraka. Wala yazalur rajulu yakzibu wa yataharral kazib hatta yuktaba indallahi kazzaba. Seseorang yang biasa berdusta dan dia berusaha untuk berdusta padahal tidak ada sebab-sebab yang membolehkan dia berdusta, maka apa? Dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Ini merupakan suatu ancaman yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan merupakan suatu peringatan bagi kita semua untuk menghindari kedustaan, termasuk dalam jual beli. Dari Abdurrahman bin Shiblid Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tujjara humul fujjar." Sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang yang banyak dosanya. Qalu ya Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bai'a? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli, wahai Rasulullah? Demikian pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Qala bala, benar. Allah Subhanahu wa taala telah halalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba.
Allah telah halalkan jual beli dan Allah telah haramkan riba. Tetapi apa? Walakinnahum yuhadditsuna fayakzibun. Namun mereka para pedagang itu, mereka bercerita, mereka berkata-kata, namun mereka berdusta dalam setiap kata-kata mereka. Wa yahlifuna wa ya'samun, dan mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala padahal dusta, lalu semua mereka melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu qala, dari seorang sahabat yang mulia, Al Bara' bin Azib, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tujjara yub'asuna yaumal qiyamati fujjara. Sesungguhnya para pedagang itu akan Allah bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan fujjar, yaitu orang-orang yang banyak melakukan dosa. Illa manittaqa wa barra wa sadaqa, kecuali orang yang bertakwa, yakni orang yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam perdagangan, yakni orang-orang yang menjauhi segala hal-hal yang diharamkan dalam perdagangan. Wa barra, yaitu orang-orang yang kalau dia bersumpah, dia berusaha untuk menepati sumpahnya. Wa sadaqa, dan dia orang yang jujur dalam setiap ucapannya tatkala dia berjual beli. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadhi beliau berkata, karena suatu kebiasaan pada pedagang, yaitu merahasiakan aib yang ada pada barang dagangannya, kemudian curang di dalam jual beli, lalu mempromosikan barang-barang dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu, maka bagi mereka disediakan suatu kelompok khusus yang disebut dengan fujjar, kata Rasulullah SAW, kecuali orang-orang yang dia bertakwa, yakni menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia orang yang kalau bersumpah dia tepati sumpahnya. Kemudian ketika dia berjual beli, dia jujur dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kita semua untuk senantiasa jujur dalam setiap perkataan kita, dan beliau melarang kita untuk berdusta, terutama di dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak, yaitu hak khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan jual beli ataupun membatalkan jual beli, ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dari tempat jual beli. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Jika keduanya, yakni penjual dan pembeli, keduanya berlaku jujur, burika lahum fi bai'ihima, dan keduanya menerangkan apa yang ada pada barang yang dijualnya, baik itu kelebihan ataupun kekurangannya, baik itu aibnya maupun cacat barang yang dijualnya. Apa kata Rasulullah SAW? Burika lahum fi bai'ihima, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya berdusta dan jika keduanya menyembunyikan aib barang yang dijualnya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dimusnahkan berkah dari jual beli keduanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali para pedagang di antara kita yang tidak jujur dalam jual belinya. Sering ada penipuan, sering ada kecurangan, sering ada ketidakjujuran dalam menimbang, dalam menakar, dalam menyebutkan ukuran, dalam memberikan sesuatu kepada penjual, kepada pembeli. Tidak jujur dalam ucapannya, barang yang jelek dia katakan bagus, atau dia curang dalam menimbang. Orang membeli 1 kilo, dia berikan 9 ons misalnya, dan seterusnya. Ini semua adalah berbagai bentuk kecurangan dalam jual beli yang kita sebagai seorang muslim tidak boleh melakukannya, karena ancamannya adalah Allah hilangkan berkah dari jual beli tersebut. Mungkin seseorang mendapatkan harta yang banyak dari jual beli yang penuh dengan kecurangan tersebut, tetapi berkahnya tidak ada, di mana hartanya tidak bisa bertambah. Apa itu berkah? Yaitu tetapnya kebaikan pada harta tersebut dan bertambah-tambahnya harta tersebut. Mungkin orang tidak bisa hari ini dia beruntung, tapi kemudian Allah hilangkan berkahnya. Atau ketika harta yang didapatkan dengan curang tersebut tidak menuntun seseorang ke dalam kebaikan, malah dia menuntun orang tersebut ke dalam hal-hal yang merupakan tindakan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama imam besar yang bernama Imam Ibnu Munzir, beliau mengatakan di dalam hadis di atas, yakni hadis al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, di dalam hadis tersebut terdapat pengharaman tadlis, yaitu curang dalam jual beli, dan juga terdapat keharaman atas al-gish, menipu orang, curang dalam menimbang, dalam menakar dan seterusnya. Ancamannya sangat serius, kata beliau, yaitu akan dihilangkan berkah dari harta yang diperoleh orang tersebut dalam perdagangannya.
dan Allah Subhanahu wa taala akan sediakan ancaman yang pedih bagi orang tersebut di akhirat. Di dalam hadis tersebut kata beliau, juga terdapat buruknya sifat dusta dan curang dan berkahnya sifat jujur dan amanah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal lain yang sering dilakukan oleh para pedagang adalah al-aimanul kadzibah, yaitu sumpah-sumpah dusta. Tatkala ditanya oleh calon pembeli, berapa harganya ini? Dia mengatakan harganya sekian. Lalu calon pembeli mengatakan tidak segitu harganya. Lalu penjual ini mengatakan demi Allah harganya segitu. Kasratul halif, banyak bersumpah di dalam jual beli. Ini juga termasuk hal yang dilarang. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna rajulan aqama lahu sil'atan fis suq, bahwa dahulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang menggelar barang dagangannya di pasar. Fahalafa billah, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, qad u'tiya biha ma lam yu'ta, bahwa dia bersumpah atas nama Allah bahwa barang tersebut dibeli tidak sesuai dengan penjualan dan dengan tawaran yang datang kepadanya. Liyuqi'a fiha rajulan minal muslimin, karena dia ingin menipu seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Fanazalatil ayatu, maka turunlah ayat yang berikut, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, sesungguhnya orang yang membeli perjanjian Allah, wa aimanihim, dan membeli sumpah mereka, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka itu tidak ada bagiannya sama sekali di akhirat, wala yukallimuhumullah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan melihat mereka, yakni dengan pandangan rahmat dan kasih sayang pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan bersihkan mereka dari dosa-dosa mereka, walahum azabun alim, dan mereka akan merasakan azab yang pedih. Dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wa kasratal halif fa innahu yunaffiq summa yamhaq. Kata Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, iyyakum wa kasratal halif, jauhi oleh kalian banyak-banyak bersumpah di dalam jual beli kalian. Fa innahu yunaffiq, dia bisa mempromosikan, membuat laris barang dagangan kita. Summa yamhaq, kemudian sumpah palsu tersebut dia mengikis habis keberkahan dari harta yang kalian dapatkan, kata Rasulullah SAW. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil barakah, bersumpah dalam jual beli itu akan membuat harta menjadi laris manis, akan tetapi dia memusnahkan berkah dari harta tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua agar menghindari sumpah-sumpah yang tidak perlu dalam jual beli kita. Apabila tidak perlu bersumpah, jangan bersumpah. Ucapkanlah sesuatu dengan apa yang ada pada barang kita. Barang bagus, katakan bagus. Kalau ada kekurangannya, katakan kekurangannya. Itulah kejujuran dalam jual beli, dan itu akan membawa berkah bagi setiap jual beli kita. Jangan khawatir dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita jujur, dan Allah Subhanahu wa taala sediakan ganjaran, balasan yang besar atas kejujuran, dan Allah larang kita semua untuk berdusta, dan Allah Subhanahu wa taala juga sediakan siksaan yang pedih akibat yang buruk dari setiap kedustaan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang Arabi, Arab pedalaman, yang datang bertemu dengan seorang sahabat yaitu Jabir bin Abdullah. Lalu Jabir berkata kepadanya bahwa orang Arab tersebut memiliki seekor kambing. Apa kata Jabir radhiyallahu taala anhu? Bi'niha bi salasati darahim, juallah kambing itu kepadaku dengan 3 dirham. Kata orang Arabi tersebut, la wallahi, tidak, demi Allah saya tidak akan menjual dengan 3 dirham. Summa ba'aniha, kemudian dia menjualnya kepadaku. Ada orang Arabi datang, kemudian bertemu dengan seorang sahabat Jabir bin Abdullah. Orang Arabi tersebut membawa seekor kambing, kemudian kata Jabir, juallah kambing engkau itu kepadaku seharga 3 dirham. Orang Arabi tersebut mengatakan, tidak, demi Allah saya tidak akan jual seharga 3 dirham. Lalu kemudian dia jual kambing tersebut kepada Jabir seharga 3 dirham. Kejadian tersebut diceritakan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanggapan Rasulullah SAW terhadap kejadian tersebut? Ba'a akhiratahu bidunyahu, dia telah menjual akhiratnya dengan dunianya. Dia telah menjual akhiratnya dengan dunianya. Maka berhati-hatilah kita semua dari bersumpah-sumpah palsu, dari ucapan-ucapan yang penuh dengan kebohongan, dari setiap tindakan-tindakan kecurangan dalam jual beli. Jauhi semua itu, karena dia akan mengikiskan berkah dari harta yang kita dapatkan. Jadilah kita sebagai seorang yang qanaah,
puas dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik sedikit tapi halal daripada harta yang banyak tapi diperoleh dengan cara yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Tidaklah sama, katakanlah tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, meskipun keburukan yang banyak itu membuat kalian kagum. Fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kalian semua wahai orang-orang yang punya pikiran, punya hati. La'allakum tuflihun, agar kalian semua mendapatkan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Hindari segala bentuk kecurangan dalam jual beli kita. Allah akan turunkan berkahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan harta kita melimpah ruah penuh dengan berkah dan akan membawa kita kepada kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.